Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di kegiatan ini. Selamat datang peserta pelatihan PPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti pelatihan PPI berbasis e-learning bersifat blended, yaitu dengan menggunakan belajar berbasis elektronik. Dan alhamdulillah kali ini kita ada di kelas. Izinkan saya tetap memanggil Bapak Ibu, walaupun saya lihat kalau dari wajahnya masih muda semua. Ya. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Ini nama saya Ibu Zuraidah, tugas di BPSDM DKI Jakarta. Selanjutnya ada nomor HP, nomor email. Silahkan Bapak Ibu baca lebih lanjut, dan kalau butuh sesuatu terkait dengan pelatihan ini, Bapak Ibu boleh berkomunikasi dengan saya. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari pembelajaran adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan kebersihan tangan. Kemudian indikator dari pembelajaran, hasil belajar adalah ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang kebersihan tangan. Yang kedua, mampu melakukan kebersihan tangan. Nampaknya Bapak Ibu lemes nih. Kita energizer dulu boleh? Boleh. Saya akan pandu. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bilang pagi, luar biasa, tetap sehat. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap sehat. Sepertinya cuci tangan bagi Bapak Ibu bukanlah satu hal yang baru. Bahwa cuci tangan ini sudah sering Bapak Ibu lakukan. Namun di materi pencegahan dan pengendalian infeksi, salah satu di dalamnya adalah tentang cuci tangan. Karena cuci tangan sangatlah penting untuk mencegah transmisi kuman dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain. Gitu ya Bapak Ibu? Ya Bu. Nah, terkait dengan kebersihan tangan bisa dilaksanakan dengan dua metode. Yang pertama adalah menggunakan air berbasis alkohol atau sering kita sebut dengan alkohol rep. Dilakukan jika tangan kita tidak ada kotoran. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sabun dan air mengalir. Dilakukan pada saat tangan kita kotor, misalnya terkena slem ya, sekret dari hidung pasien, kemudian terkena darah, terkena urin, feses dan lain sebagainya. Dan bisa juga tangan kita bersih, tapi kita sudah melakukan cuci tangan dengan alkohol rep atau hand sanitizer yang sering umum kita kenal di masyarakat. Maka kalau sudah 5 kali kita cuci tangan dengan hand sanitizer, maka kita harus melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Ini waktu untuk melakukan kebersihan tangan. Ya. Tentu Bapak Ibu memahami ya. Kira-kira kalau dari yang 5 ini mana yang Bapak Ibu sering lupa? Siapa yang bisa memberikan informasi yang sering lupa yang mana? Ya, Bu. Sebelum menyentuh pasien, Bu. Bu Hai, baik. Sebelum menyentuh pasien, iya. Kenapa Bu Hai seperti itu?
Karena saya anggap tangan saya udah bersih, Bu. Oke, terima kasih Bu Haya. Seringkali kita menganggap tangan kita bersih, padahal kita bawa kuman karena menyentuh meja, menentuh hal-hal yang ada di lingkungan kerja kita. Kita bawa kumannya ke pasien, kita tularkan. Itu sama saja kita memberikan beban. Ya bagus ya Bu Hai. Jadi yang berikutnya adalah ini. Sebelum tindakan aseptif, misalnya pada saat kita mau memasang infus, ya, mau melakukan penyuntikan dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pada saat nih akan menyentuh pasien tadi Ibu Hayati sudah, ini setelah menyentuh pasien. Nah ini sering dilakukan, ya, suka ingat karena petugas kesehatan takut ketularan. Kemudian setelah terkena cairan tubuh atau setelah meninggalkan lingkungan pasien. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, waktu cuci tangan sering atau familiar disebut sebagai 5 moment for hand hygiene. Jadi ada 6 langkah, ini langkahnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Dan pada saat gini ya, hati-hati bahwa jangan sampai hand sanitizer-nya tumpah. Jadi kita lakukannya begini ya. Kalian ini yang tentang dengan menggunakan alkohol. Selanjutnya adalah dengan sabun. Prinsipnya sama, 6 langkah. Namun untuk yang menggunakan sabun, tangan harus dibasahi dulu dengan air. Selanjutnya tuangkan sabun, barulah 6 langkah dilakukan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau tadi menggunakan hand rub tidak perlu dibilas, kalau ini dibilas dengan air mengalir, kemudian dikeringkan, barulah bersih tangan kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita praktek dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita praktek yang menggunakan hand sanitizer karena di ruangan kita tidak ada wastafel yang ada air mengalirnya dan sabun. Siapa mau jadi volunteernya? Saya, Bu. Silakan di depan ya. Bu. Iya. Silakan. Sebelah sana, Mas. Iya. Ya. Baik Ibu, saya akan mencoba untuk mensimulasikan mencuci tangan pakai sanitizer ini. Nah, kita coba ya. Pertama, ambil sanitizer dulu. 5-10. 5-10. Lalu yang kedua, yang pertama ini. Oke, ya, lalu yang kedua ini digosok-gosok. Oke. Lalu yang ketiga digosok-gosok. Oke. Lalu Ini dulu. Hah? Udah, oke. Oke. Yang kelima diputer. Oke. Nah, yang keenam Terakhir, terakhir. ya ujung jari. Jari. Good. Good. Terima kasih Ibu. Jadi yang selalu saya terapkan di setiap hari di tempat pekerjaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Baiklah, itu simulasi tentang penggunaan alkohol rep ya, kebersihan tangan dengan alkohol rep. Selanjutnya saya ingin Bapak Ibu sekalian membaca sepintas tentang hasil penelitian. Baca kira-kira 2-3 menit, kemudian nanti Bapak Ibu sampaikan ya. Kalau lebih mendalam nanti bisa lihat video, bisa juga baca searching yang hasil penelitian yang lain. Bersih menggunakan air dan sabun. Kemudian selanjutnya ini hasil penelitian yang terkait ya. Bapak Ibu boleh searching hasil penelitian ini ya.
Oke, silakan. Ya. Sudah ketemu Bu Panca? Sudah Bu, ntar sebentar dibaca dulu ya sebentar Bu. Ya, oke. Ini kelompok 1 kita namakan, yang kelompok ini adalah kelompok 2. Ada Bu Hayati dan Bu Susi. Baik, ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Ya, silahkan Bu Susi bisa tampil di sini untuk menyampaikan ya apa kesimpulan dari membaca tersebut. Terima kasih Bu Ya. Zura. Izin ya teman-teman, tadi sepintas membaca hasil penelitian yang sudah di-share oleh Bu Zura. Dari diskusi kelompok 2, kami mendapatkan hasil rupanya penerapan hand hygiene perawat yang di ruang rawat inap itu masih rendah, yaitu masih sekitar 32%. Nah, sehingga dengan demikian akan menimbulkan resiko transmisi mikroorganisme itu menjadi tinggi. Yang artinya apa? Artinya akan terjadi risiko penularan juga tinggi, seperti itu. Demikian ya Bu. Baik, Terima kasih. terima kasih Ibu Susi. Tepuk tangan buat Bu Susi. Oke, kelompok 2 sudah. Bagaimana dengan kelompok 1? Ya Bu, sudah Bu. Ya, silakan. Siapa yang ingin tampil? Ya Bu. Silakan Bu Panca. Di hasil diskusi tadi kita kelompok 1, hasil penelitian terkait hand hygiene pada keluarga ya Bu. Ya, Hasilnya adalah bahwa kepatuhan terhadap perilaku keluarga akan cuci tangan masih rendah. ya. Gitu, sehingga memang perlu dilakukan lagi pemberian ilmu Edukasi ya. terkait cuci tangan untuk keluarga. Baik. Itu saja Bu. Ya. Cukup? Cukup, Bu. Baiklah, terima kasih Bu Panca. Silahkan duduk kembali. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya, ya, serem Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya sepele, orang umum juga bisa, tapi esensinya terkait dengan budaya. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Hayati, sering lupa pada saat mau ke pasien karena dipanggil langsung datang. Tiba-tiba ini impusnya copot, langsung pegang, padahal ini langsung ke pembuluh darah pasien, masuklah kuman di situ. Kalau orang yang paham, saya tidak mau dipegang, ibu belum cuci tangan, maka disediakan di tempat tidur cuci tangan. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian setelah tadi catatan bahwa kesadaran terhadap kebersihan tangan melalui hand hygiene ya, itu bisa ditingkatkan lagi ya, karena masih dianggap kurang. Kemudian kita berharap resiko transmisi bisa dihindari ya, dari pasien ke kita atau dari kita ke pasien dan seterusnya ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita bisa juga memindahkan kuman yang ada di kita ini ke keluarga kita di rumah ya. Ini hasil penelitiannya ya. Catatannya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kesimpulannya Bapak Ibu sekalian ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, setelah mengikuti pelatihan ini, budaya terhadap cuci tangan meningkat ya. 5 moment dijalankan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan kita ingat, pemerintah mengingatkan kita ya dengan peraturan Kementerian Kesehatan bahwa kita harus melaksanakan terkait pengendalian infeksi dengan seksama di seluruh institusi kesehatan ya. Institusi kesehatan bisa rumah sakit, juga bisa puskesmas. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya simpulkan terkait dengan kewaspadaan standar melalui kebersihan tangan. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan kata bijak yang mudah-mudahan bisa diingat oleh kita semua.
yaitu amalanku tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Maka aku sibukkan diriku untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Demikian Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.